semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nurlia Kilmas, NIM 2204 0101 0004. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan teori informasi dengan MATLAB, tentu saja dengan studi kasus dan implementasi mutual information dalam analisis dataset. Untuk mata kuliahnya sendiri, ini ada di teori informasi kelas 602 TI. Kita masuk, di sini ada daftar isi yang dimana nanti kita akan menjelaskan, yaitu ada pendahuluan teori informasi, terus ada konsep dasar dan formula matematika, ada studi kasus yaitu wine quality, dimana itu diambil dari Kaggle, terus ada implementasi dalam MATLAB, dan juga analisa dan visualisasi hasil, terus ada kesimpulan dan juga referensi. Nah, apa sih teori informasi itu? Kalau didefinisikan, teori informasi ini adalah cabang matematika yang diperkenalkan oleh Claude Shannon pada tahun 1948, yang mana ini untuk mengukur dan mengkuantifikasikan informasi. Nah, teori ini tuh digunakan dalam berbagai bidang, termasuk komunikasi, kompresi data, dan pembelajaran mesin. Di dalam teori tadi juga itu ada memiliki konsep kunci atau fungsi dari uh, metode yang ada tiga yang saya bahas di sini. Yang pertama itu adalah entropi, mana entropi ini untuk mengukur ketidakpastian atau kandungan dalam informasi. Terus ada mutual information, di mana ini informasi bersama atau antar dua variabel. Yang ketiga itu ada channel capacity atau kapasitas maksimal saluran komunikasi pada data. Nah, untuk konsep dasar dan formula matematika atau lebih singkatnya rumusnya itu seperti ini, yang dimana kalau di entropi sendiri itu rumus ini tuh untuk mengukur rata-rata informasi atau ketidakpastian pada suatu variabel, ya, di mana X sama dengan P ini adalah probabilitas dari kejadian X. Terus ada mutual information, yang mana ini untuk mengukur informasi yang dibagikan antar dua variabel. Nah, dalam studi kasusnya kita nanti itu digunakan untuk mengetahui seberapa besar fitur untuk memengaruhi kualitas pada wine ini. Nah, selanjutnya kita masuk pada studi kasus dengan wine quality. Untuk datasetnya sendiri itu dinamakan dengan wineqt.csv. Terus sumber datanya itu adalah saya ambil dari Kaggle dengan datasetnya itu wine quality dataset. Terus jumlah sampel yang ada pada dataset ini itu ada 1143 baris data dengan struktur 12 fitur numerikal dan satu target label yaitu quality. Nah, tujuan untuk kita menganalisa dalam dataset ini tuh apa sih? Nah, tujuannya yaitu mengidentifikasi fitur-fitur yang paling informatif dalam dataset wine untuk memprediksi kualitas menggunakan metode mutual information sebagai teknik feature selection, yang dimana mutual information ini itu mengukur seberapa banyak informasi tentang kualitas wine yang dapat diperoleh setiap fitur kimianya. Terus keunggulan dari metode ini sendiri tuh
Yang pertama dia tuh nonlinear detection. Jadi dia dapat mendeteksi hubungan nonlinear antar fitur dan target. Terus juga ada skala invarian di mana dia tidak akan berpengaruh oleh skala atau transformasi yang monoton. Terus ada quantitative measure di mana dia memberikan nilai numerik yang dapat dibandingkan, dan juga ada fitur selection di mana ide untuk memilih fitur terbaik dalam machine learning. Nah, untuk implementasi MATLAB-nya, sebelumnya di sini ada banyak, tapi saya kompres menjadi kecil. Yang pertama itu sebelum kita import dataset, itu kita perlu memastikan atau preparation datasetnya dulu. Kebetulan di dataset saya yang kali ini, apa OneQt ini tidak ada dia missing value atau uh, datanya sudah siap gitu. Jadi kita langsung import ke MATLAB. Nah, untuk di sini importnya cukup mudah di MATLAB. Nah, di implementasi MATLAB ini nanti kita akan menggunakan apa saja. Yang pertama itulah dataset yang akan dibaca menggunakan read table, terus ada penghitungan entropi, terus ada mutual information, dan juga join entropi dan visualisasi menggunakan bar. Nah, di situ untuk source code-nya, yang pertama kita membaca dulu readable-nya seperti ini. Terus habis itu kita menghilangkan kolom ID, karena kolom ID ini diasumsikan tidak akan digunakan dalam tabel dalam implementasi kita kali ini. Jadi di sini ada kita buat X dan Y, terus juga di sini ada tabel array yang dimana semua kolom ini fitur kecuali ID dan quality. ID-nya akan kita hilangkan dan quality-nya kita targetkan sebagai label. Nah, di sini ada perhitungan entropy channel. Terus ini ada join entropinya, dan terus ini kita menghitung ada function yang untuk mutual information dan uh, fungsi dari diskretasi. Nah, di sini juga ada parameter diskreditasinya, terus kita juga menghitung mutual information di setiap fitur. Dan di sini ada estimasi kapasitas saluran informasi. Dan untuk visualisasinya seperti ini. Jadi nanti ada berapa bar itu yang paling tinggi, dia akan berwarna merah. Kita masuk ke analisis dan visualisasi hasil, di mana di interpretasinya ini bar chart ini menunjukkan perbedaan kontribusi informasi antar fitur. Nah, kalau kita lihat di bar merah ini, dia tuh memiliki nilai mutual information itu ada di 32 bit sampai 2,5 bit ke atas, 2,5 bit ke atas. Nah, di sini juga ada bit yang terendah, itu dia tidak sampai 1, bahkan ini justru 0,008. Di sini juga ada yang lebih rendah, yaitu ya 0,007. Nanti kita akan jelaskan di sebelahnya. Kalau kita lihat dari command window yang di sini, ini adalah output dari program yang tadi, di mana di sini kita bisa lihat estimasi kapasitas saluran itu ada di 2,5
per sekian bit. Dari situ itu ada tiga fitur paling informatif berdasarkan mutual information. Itu ada destinasi, pH, dan volat- volatile SCDT. Dengan nilai MI-nya itu ada di 2,50 sekian dan juga ada 2,36 sekian dan ada 2,34 sekian bit ya dalam kandungan bit. Nah, untuk top 3 fitur paling informatif itu ada di destinasi sebagai ini, di mana dia ada di 2,50 sekian bit. Di mana di sini dia dikategorikan sebagai 100% kapasitas informasi dalam data ini. Data density ini dia adalah predikator terkuat untuk kualitas wine, ini mana dia mencerminkan konsentrasi komponen terlarutnya. Terus yang kedua itu ada pH level, dia ada di 2,36 sekian bit, dimana dia 95,5% dalam kapasitas informasi. Ini mana pH ini sangat berpengaruh dalam rasa dan kestabilan wine. Parameter fundamental dalam wine chemistry. Terus yang ketiga ada volatile acidity, di mana dia ada di 2,34 per sekian bit. Kalau di ininya kapasitas informasinya itu dia ada di 93,6%. Mana ini dia mengukur asam asetat yang mempengaruhi aroma dan rasa wine. Dimana ini indikator kualitas fermentasinya. Nah, kita masuk kepada analisis komparasif hasil, di mana kita kategorikan fitur berdasarkan mutual information. Itu ada high impact, itu tadi ada di 3, density, pH, sama volatile acid dan alkohol ya. Tapi alkohol dia tidak masuk pada top 3 di sini. Terus ada medium impact, itu 1,5 sampai 2,3 bit. Itu ada free sulfur dioxide, terus residual sugar, ada subhat, dan ada yang low itu kurang dari 0,5, itu ada chloridis, total sulfur dioxide. Nah, untuk implikasi untuk machine learning ini itu ada 4, di mana ada fitur selection, yang dimana ini fokus pada 4 fitur teratas dapat menghasilkan model yang efisien. Terus juga dimensionality reduce yang dapat mengurangi fitur dari 12 menjadi 4 atau sampai 5 tanpa kehilangan informasi yang signifikan. Terus ada juga model performance yang dimana dia memprediksi akurat dengan computational cost yang lebih rendah. Dan juga ada interpretability, yang mana ini menjadi model yang lebih mudah dipahami dengan fokus pada fitur kunci. Nah, untuk high impact tadi itu dia memiliki 3 fitur dengan nilai MI yang paling atas. Nah, di mana selisihnya tuh cuma 0,16 bit. Dimana ini tuh menunjukkan kalau ketiga tadi density, pH, volatile acidity ini dia memiliki kombinasi ketiganya ini dapat memberikan prediksi kualitas wine yang sangat akurat. Nah, kesimpulan dari studi kasus ini itu mutual information ini efektif mengidentifikasi fitur penting dalam prediksi kualitas
wine, di mana fitur ini juga fitur density, pH, dan volatile acidity ini terbukti paling informatif dengan mutual information lebih dari 2,3 bit, dan juga kapasitas saluran informasinya itu mencapai 2,5 per sekian bit. Ini menunjukkan potensi prediksi yang sangat tinggi, dan juga visualisasi ini berhasil menunjukkan hierarki kontribusi fitur secara kuantitatif. Untuk daftar pustakanya, ambil dari jurnal Shannon pada tahun 1948 dengan judulnya Mathematical Theory of Communication. Terus untuk datasetnya itu diambil dari Kaggle dengan keywordnya dataset wine quality. Untuk dokumentasi code-nya itu ada di MATLAB. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.